Shalom, selamat Paskah bagi kita semua, sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Paskah hari ini, yaitu dari Markus 16 ayat 9 sampai 18. Kita baca di tempat kita masing-masing dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paskah kerap kita peringati sebagai tanda Yesus menyatakan kuasanya mengalahkan upah dosa, yaitu maut, dan memberikan jalan keselamatan bagi manusia yang percaya. Kebangkitan Yesus menjadi inti iman Kristen, yang walaupun dipercayai dan diimani oleh umat Kristen, namun cukup hangat diperbincangkan dan juga kebenarannya sering diperdebatkan. Orang-orang yang ahli mencoba meneliti dan mencari bukti untuk mengungkap misteri ini, karena nyatanya masih banyak yang menyangka dan tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Hal ini sangat wajar karena kebudayaan maupun agama masyarakat mulai dari zaman kuno tidak mengajarkan atau mempercayainya. Untuk memahami hal ini, banyak orang mengharapkan catatan historis dan hal penting lainnya sebagai sebuah pembuktian. Namun dalam iman percaya, kita tidak dapat melupakan pentingnya kerendahan hati yang menolong seseorang dapat tetap mengakui dan melihat bahwa keberadaan manusia sangat terbatas untuk menjangkau atau memahami Allah dengan sempurna. Peristiwa kebangkitan ini pun diimani oleh kita orang percaya, bahwa di dalam peristiwa tersebut Allah turut menyatakan kehendak dan kuasanya dalam rangka keselamatan manusia. Hal ini menjadi pergumulan iman tentang bagaimana kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup kita. Apa dampaknya kuasa kebangkitan Yesus saat ini bagi kita sebagai respon iman kita pada perayaan Paskah kita saat ini. Markus 16, jika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 18, merupakan bagian yang menceritakan peristiwa penting setelah kematian Yesus, seperti apa yang telah dinubuatkan bahwa Yesus dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya. Pada waktu itu tiba pertama sekali Yesus menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur dan berpesan agar mereka menyampaikan hal ini kepada murid lainnya. Ke Galilea mereka harus pergi, karena di sana Yesus akan menemui mereka. Beberapa kali Yesus juga menampakkan diri kepada para murid agar menjadi kesaksian pemberitaan bagi banyak orang. Yesus meneguhkan hati mereka yang saat itu dirundung ketakutan dan gentar. Menjadi saksi tentunya bukan perkara mudah, karena seorang saksi haruslah mampu meyakinkan orang lain atas apa yang dilihatnya, didengar atau dirasakannya, menyampaikan bahwa pesan itu benar adanya. Tentunya dalam posisi ini, Maria Magdalena, murid perempuan lainnya yang ikut datang ke kubur Yesus, 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus yang menyaksikan kebangkitan Yesus, mengalami dilema yang sama. Di tengah perkabungan dan duka atas kematian Yesus yang baru beberapa hari, mereka dikagetkan dengan apa yang dilihatnya. Ada berbagai perasaan campur aduk antara terkejut, takut, takjub, bersukacita untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang. Apalagi dalam posisi ini, apa yang mereka sampaikan juga tidak mudah dimengerti apalagi dipercaya. Khususnya konteks pandangan masyarakat Yahudi tentang kesaksian perempuan sebagai kaum kedua dalam masyarakat. Dan juga kebangkitan orang yang mati dalam tradisi Yahudi menjadi sesuatu hal yang sulit diterima. Pada saat kebangkitan Yesus dinyatakan, banyak orang bahkan para murid pun tidak percaya. Sehingga Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, yaitu murid-murid yang dipilih oleh Yesus. Yesus mencela kedegilan hati mereka, sebab masih ada keraguan, ketidakpercayaan, keangkuhan yang bisa saja timbul dari pandangan murid yang masih kecewa dan patah hati karena Yesus harus mati dan tidak menjadi Mesias seperti yang diharapkan, atau bahkan memandang rendah orang-orang yang menyaksikan dan memberitakan berita kebangkitan lebih dulu, sehingga teguran ini disampaikan Yesus. Saat hati mereka menerima arti kebangkitan yang sesungguhnya, mengerti arti Yesus sebagai juru selamat, maka para murid siap diutus untuk memberitakannya. Kuasa kebangkitan Yesus menunjukkan otoritas ilahi, mengubahkan kedegilan hati yang ragu,
Takut menjadi ketetapan hati untuk turut melakukan aksi. Bahkan mereka diberikan kuasa melakukan tanda mukjizat, pelayanan, penyembuhan. Dengan melakukan hal ini semakin banyak orang turut mengalami kuasa kebangkitan Yesus, sekalipun tidak lagi secara langsung menyaksikannya. Lalu apa yang menjadi pergumulan orang percaya saat ini dalam mengingat kebangkitan Tuhan Yesus? Tentunya tidak mau memiliki kedegilan hati, di mana kehidupan kita tidak mau melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Banyak orang mengaku percaya, hidup dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, malah memiliki hati yang keras, tertutup, tanpa mengalami kuasa Tuhan seperti para murid. Agak sulit diterima mengapa malah para murid yang dekat dan selalu turut pelayanan Yesus menerima celaan atas ketidakpercayaan. Oleh sebab itu dalam Paskah ini kita yang mengaku percaya haruslah benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Diawali pengertian bahwa yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan hati. Kuasa Roh Kudus menolong kita mengerti arti kebangkitannya seperti apa yang dialami para murid Yesus. Mungkin iman kita pun kadang goyah atau terlalu dangkal untuk melihat kemahakuasaan Allah dalam karya keselamatan Yesus. Kuasa inilah yang akan membukakan kedegilan hati yang awalnya tidak percaya, takut, ragu menjalani hidup menjadi semakin mengalami Tuhan itu sendiri. Kuasa ini diterima sebagai pemberian Tuhan. Saat kita mau mendengar, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh, setiap orang yang mau, baginya akan diberikan hati yang baru. Ada pengertian, sukacita, kedamaian, walaupun saat ini kita masih menantikan janji Tuhan dinyatakan. Berikanlah hati kita untuk menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membuktikan Dia, Allah yang berkuasa di atas segalanya, termasuk untuk mengubah hati manusia. Kedua, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita turut untuk bersaksi. Tidak mudah memberikan suatu kesaksian atau memberikan suatu kesaksian tanpa bukti. Namun berbicara tentang berita kebangkitan Yesus, seseorang dapat percaya tidak harus selalu melihat langsung. Saat ini kuasanya masih dapat kita rasakan karena tidak terbatas oleh zaman. Kuasa Yesus pun memberikan pengertian untuk tahu apa yang dilakukan dalam memberitakannya. Tentu bersaksi tentang kuasa kebangkitan tidak harus selalu dengan kata, kesaksian lisan atau tulisan, atau bermodalkan tingginya ilmu atau pengalaman spiritual. Tetapi kesaksian yang paling menyentuh saat orang lain dapat merasakan melalui sikap hidup hari lepas hari, mulai dari hal yang sederhana. Mari kita bersaksi atas kebangkitan Tuhan Yesus yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita, yang berkuasa membebaskan kita, yang berkuasa untuk menyelamatkan hidup kita. Percayalah, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menopang, Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari setiap situasi kehidupan kita. Dia sanggup membebaskan, menyelamatkan kita dari dosa. Bahkan Dia juga sanggup akan membebaskan kita, menolong kita lepas dari pergumulan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus-menerus menghidupi keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bahkan sesulit apapun hidup kami percaya Engkau menolong, Engkau menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.